dipandu oleh Momo-chan sebagai analis dan juga requester kita yang kece hari ini, Ranger Emas. Dan juga Cornet, dan kita berdua adalah Cornet Mas featuring Momo-chan. Yes. Aku sampai lupa singkatan kalian loh. Oh, tadi kamu bilang Ranger Mas tuh dikira udah Cornet Mas. Iya. Dan juga Cornet makanya. Kalian harus sering-sering ya di sini ya. Iya, apa-apa. Oke, ini cukup menarik. Sally Boy yang mengamankan Red Buffet terlebih dahulu menuju ke arah Little Wonder. Ini sama-sama pergerakan mirip-mirip, bedanya dari Harley-nya dia lebih ke arah blue buff. Dan dia sendirian, sedangkan dari Jawhead-nya Leo Murphy ini agak berbeda ya, dia agak senakal game-game sebelumnya. Lagi-lagi bermain cukup hati-hati. Oh, ditambah lagi ini adalah kesempatan yang mungkin harus dipertaruhkan cukup banyak Net kalau dia mengambil gambling seperti game Gimana sih Momo? Iya, ini bisa bilang kayak ya udah do or die di match ini gitu. Mereka nggak boleh sampai bikin kesalahan. Tapi Leo Murphy udah flicker. Kayaknya agak sedikit misklik tadi di sana. Salah prediksi dari pergerakan ininya ya, Zevnia-nya ya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau kena, menurut aku Zevnia masih bisa survive karena dia pakai spell purify, jadi dia tidak akan bisa di-ejector. Dan untungnya juga tadi Zevnia dia tidak panik untuk memencet tombol purify-nya karena agak sedikit sayang 90 detik yang akan dia keluarkan. Dan di situ sepertinya salah prediksi dari Leo Murphy hampir saja membuat dapetin first blood. Tapi di sisi lain lihat, udah ada 4 player dari tim TNS Gaming Frost yang udah bersiap di arah jungle dari Alter Ego. Ini bahaya banget. Kalau misalnya mapnya nggak dibuka sama Leo Murphy, dia lagi fokus di arah bottom lane. Ini bakal jadi pertukaran yang kurang cukup adil kalau mereka berhasil mendapatkan Sally Boy di sana, Bung Gordon. Ini cukup menarik sih ya. Yang dilakukan oleh TNS Gaming Frost sebenarnya adalah zoning kepada turtle-nya. Di sebelum menit 2 loh, mereka sudah zoning, udah cari posisi, dan kebetulan Obuyane juga sudah level 4. Ini dia yang ditakutkan sebenarnya. First blood yang sangat amat baik dilakukan oleh tim dari TNS Gaming Frost. Kombonya masuk, Deadly Magic-nya masuk, dan juga ultimate dari Obuyane kena semua. Sudah aku prediksi di sana karena udah ada 4 player di sana dan mereka melihat Leo Murphy di arah bottom lane. Itu adalah kesempatan yang besar ketika mereka mau nge-pick seorang Sally Boy tanpa ada pengawalan ketat. Dan Tidak ada yang open vision. Gak ada yang open vision. Bahkan di sini kalau misalnya mereka mau head to head dengan adanya Cassius, mereka nggak bakal takut. Cassius itu bukan support mate seperti Valir, bukan support mate seperti Parsha, Jungle yang bisa ngusir dengan cepat. Tapi dari top lane, diam, hampir tergetok benda di mulut, ternyata memilih untuk mundur dan masih berhasil untuk mundur kali ini. Kerugian untuk Alter Ego Barisoke, mereka masih memiliki kesempatan di waktu nanti. Oke, ini seperti aku bilang, TNS Gaming Pro sangat mempunyai kelebihan dari segi draft di early game-nya. Apalagi mereka punya 3 total match-nya. Ini Kagura belum ikutan team fight, tapi hanya ada Parsha dan juga Harley. Itu udah sangat mengganggu untuk pemain Alter Ego. Apalagi combo dari Harley-nya ketika Deadly Magic-nya sudah masuk, dikomboin dengan Parsha yang punya jarak yang cukup jauh. Tapi lihat di arah top lane-nya, mungkin ada ganking yang akan dilakukan, atau justru malah dari WW-nya, dari Yami melepas turret pertama di bawah menit 5. Bukan hanya turret protection sebenarnya. Bukan hanya itu aja, lihat dari upahnya sendiri dia mau coba untuk fokus dan ternyata Parsha yang bakal coba diajar di sana. Sally Boy belum mau masuk, masih sabar mencari flank berapa satu momen tambah dari Yap. Leo Murphy dengan Deadly Magic, tapi ternyata Sally Boy pelimpangan tergaruk. Lihat serigala terakhir mengamuk dan Cina harus tumbang. Alter Ego double kill didapatkan oleh seorang yang menambahkan looking for triple kill. Apakah berhasil diamankan? Dia masih mencoba masuk lebih dan di sisi Alter Ego 4 poin langsung di arah mid lane, Bung Cornet. Itu bisa dibilang ya, tadi Yam bagus banget. Dia misahin tim fight-nya ketika Sina mencoba untuk masuk sebenarnya. Tapi bisa dibilang kayak dia pisahin ke arah depan sehingga membuat teman-teman dari tim 10 second itu nggak punya damage yang cukup. Force di arah bottom lane dilempar begitu saja dan terkena stun. Tidak bisa flicker, tidak bisa cover one more hit dan langsung ada tas dari Leo Murphy. Langsung di comment begitu saja. Koro yang gak bisa bertahan di arah bottom lane. Ini bisa dibilang TNS Gaming Frost benar-benar melakukan kesalahan yang luar biasa. Dia mengambil atau menculik Sally Boy, teman-temannya langsung mengamuk dan bahkan langsung 5 poin diamankan oleh Alter Ego kali ini. Meanwhile dari top lane masih baku hantam 1 lawan 1. Leo Murphy akhirnya ngebuka vision dan nggak mau jauh-jauh dari Sally Boy lagi. Biarkan Cassius yang mendekati seorang Pai, sedangkan dari Jawhead-nya atau Leo Murphy bakal buka vision selalu untuk seorang Sally Boy. Ini Momo-chan 9 detik lagi, Turtle.
Yap. kayaknya udah mulai sama-sama sadar. Udah pasti rotasi ya. Ini udah dengan adanya total yang lebih cepat, mereka memaksakan sebenarnya semua tim sekarang untuk bermain lebih cepat untuk rotasinya sih. Kombonya dan Magic strike dan tidak bisa bertahan. Ada Kagura juga tapi lihat tirai belakangnya. Oh, dipaksa. Ada Danny Boy. One more hit mencoba untuk masuk ke arah setnya tapi tidak sampai. Dan bahkan dari WW ya, dari Yamnya. One more hit juga Sally Boy masih dilindungi dengan sangat baik dari seorang Pai. Masih bisa untung di sini kondisinya. 2 orang dari 10S Gaming Frost ditumbangkan dan hanya 1 Leo Murphy-nya saja dari Alter Ego. Ini sebenarnya bakal menjadi distraction yang cukup berat sih buat 10 second, dimana sebenarnya Alter Ego punya 2 damage dealer yaitu Pai dan juga Selling Point. So mereka harus memilih antara satu. Ketika mereka fokus terhadap satu, dia satunya cukup free. Oke, Harley di arah top lane bakal coba dikejar tapi kali Deadly Magic-nya kayaknya nggak terlalu impact, masih terkesan cukup geli. Bahkan Sina di sana bakal coba dipasang Cassius untuk mundur. 2 player dari tim DNS Gaming Frost bakal coba untuk ngebuka position lagi dan ini agak sedikit bisa dibilang tricky untuk DNS Gaming Frost ya. Mereka memang fokus ke arah Selly Boy, lihat. Iya. Dari trapnya semua berada di arah top lane, gak ada sama sekali yang membuka untuk mengejar bottom lane. Dan bakal coba dipaksa Selly Boy terlalu jauh, gak ada retribution dan Turtle diamankan oleh DNS Gaming Frost. Sally Boy-nya di arah mid lane juga harus ditumbangkan. Dia bisa mendapatkan turtle yang kedua. Dan Sally Boy-nya harus ditumbangkan di arah mid lane. Tapi kita lihat di arah bottom lane-nya. Untungnya tadi Yam bisa untuk dapetin satu turret. Bahkan mencoba untuk langsung force, mencoba untuk mengganggu buff-nya. Diamankan oleh Leon Tante Murphy. Dan bahkan kita lihat di sana Yam. WW berhasil mendapatkan 1 point kill. Leo Murphy dilempar injector, masih ada free dan masih bisa survive. Wow. Ini luar biasa. Walaupun di atasnya Pai-nya juga harus ditumbangkan. Pai udah gak bisa bergerak lagi. Cassius mencoba untuk membantu. Papa es Papa. Udah terkena damage cukup sakit dari seorang Cassius. Bakal coba dihajar. Dor. Tabrakan benda tumpul dari seorang Cassius. Hanya mengusir Semuanya dia bilang Papa es benda Papa. tumpul, Nggak apa-apa. Besok gue benda tajam. Santai aja bos. Jangan dong. Iya. Oke, Ferrari Strike, kombonya connect, one more hit, Cassius nggak bisa bertahan walaupun ada absorb damage yang dia dapatkan dari skill 2-nya, tapi dia nggak bisa. Ya. Udah bener-bener Opion ini, dari tadi Ferrari Strike-nya on point banget sih, dia memprediksi gerakan-gerakan dari Alter Ego. Yes, benar, bukan hanya itu aja. Lihat, Leo Murphy juga udah siap di arah purple buff. Sedang Selly Boy udah punya Windtalker kali ini. Yam cukup free, cukup kaya harusnya. Yam dengan level 9-nya dia bakal lebih hemat. Dan kali ini Leo Murphy langsung coba untuk kabur. Dilempar ke arah belakang. Mencoba di cover oleh seorang yang tapi Deadly Magic. Dan pokoknya juga mulai connect karena Leo Murphy. Yam cincang-cincang di dinding. Diam Iya, rem yang dengan dikejar seorang siapa? Sinanya tergaruk. Save-nya, Gak bisa kabur. Safety-nya bakal menjadi korban kedua. Dan ternyata unstoppable untuk seorang Yam. Bukan sembarang Yam dari bottom lane. ya menunjukkan permainan yang luar biasa di game kali ini, mencoba untuk maju lagi karena depan papanya terkena pasif dari seorang Yuzong, masih bisa survive dan masih bisa kabur ke arah belakang. Di buff birunya harus direlakan lagi dan lagi. Bahkan bonus turret juga di arah tengah Wah. diamankan oleh Alter Ego Itu Esports. kerugian banyak banget sih buat 10 second. Mereka cuma bisa numbangin Leo Murphy, tapi harus dibayarkan sama Sina. Dan bahkan bisa dibilang kayak mereka kehilangan objektif turret juga. Wow, Di turret. area bawah juga bahkan. Turret bentar lagi bakal ke arah Turtle, harusnya ke arah Turtle, atau mereka mau lihat Turtle yang berubah jadi Lord, gak ada yang tahu juga. Ini bisa di... Kenapa? Kenapa, sorry? Bakal harusnya di zoning sama TNS Gaming Pros tuh. Mereka udah semua rotasi kan, dan Leo Murphy udah terkena Deadly Magic, dan pokoknya harusnya ini udah free banget. Selly Boy flanking ke arah belakang bersama Lihat, dengan lihat. orangnya, bakal coba dipotong. Dan Tahan lihat, dulu. langsung dan aja dapat di 3 Gila. double kill. Looking for triple kill dari seorang Yam. Bahkan Papa yang sama di belakang gak bisa bertahan, dan Obi yang harus mundur bersama dengan Koro. 2 player yang tersisa tertukar dengan Leo Murphy. Masih worth it, Bung Cornel. Gila. Yes. Ini ngingetin aku sama permainannya Ahmad loh. Mirip-mirip kayak si Yam selalu, kayak Ahmad kan selalu ngincer dari sisi yang bener-bener gak ketahuan sama musuhnya ya kan. Ini sih Yam udah gendut banget ya, dengan Udah. 7 point kill. Dan dia juga pakai emblem fighter, pemilihan emblem yang sangat baik juga dari Yam. Harusnya dengan item-item yang didapatkan, dia bakal tebel banget. Dan itulah kenapa dia juga pede banget tadi masuk. Iya. Bener-bener kombonya. Sama Itu- Selly Boy lagi. Itu ya cuma butuh Jelly Boy. Itu baru Free Jelly Boy hit aja. sama si Yam ya. Yam doang. Udah hilang semua. Itu baru empat buntut orang. satu loh, buntut satu dong, Fred langsung hilang, Coti. Gimana sama apa itu kalau ada Blazing Squid? Alter Ego emang ngasih kalau mereka ini bisa dibilang agak sedikit sulit untuk position kan, dengan adanya Cassius yang mungkin supportnya bakal stay di belakang, sedangkan yang bisa ngacak-ngacak belakang cuma Leo Murphy dan Selly Boy, bahkan bersama Pai bisa dibilang cuma bisa free hit aja, free positioning. Wah, sepertinya terlalu offside lagi dan lagi di Bung Cornet.
Dan ternyata di sini berhasil diamankan dengan cukup gampang. Leo Murphy. Ini dia Leo Murphy yang Hornet kenal. Dia mulai memancing, mulai zoning, kasih stiker Udil yang lagi Jumatan. Ada Yam yang mulai terbang juga karena belakang Sinanya, Koronya. Tapi dari Mijik karena Leo Murphy yang tidak berasa apa-apa. Dan langsung diajar lagi legendary oleh seorang Wewe Yam. Luar biasa. Gak peduli apapun yang terjadi, Yam ke arah belakang langsung berhasil mendapatkan 2 poin untuk alter ego maksudnya. Dan di arah mid lane ini adalah Lord yang cukup bebas. Pengawalan tidak terlalu ketat dari tim TNS Gaming Frost karena mereka kehilangan seorang Obuyan yang mempunyai high ground yang defense cukup tinggi. Betul, tapi sepertinya masih keburu sih dari 10 second kalau bisa dibilang. Jadi mesti harus berhati-hati. Mungkin bisa dipaksa untuk 3 lane push sekaligus. Masalahnya Rem gak ada naga sih. Ini agak sedikit tapi di arah atas Iya. bisa didapatkan. Oke, sudah di depan. Belum ada ejector, belum dilempar. Ada Bobo juga dengan fingernya. Tapi milih untuk menarik pelan-pelan. Tidak mau terburu-buru kalau kata Ranger Emas. Dan juga tadi pemilihan item Pai sih aku melihat kayaknya ada efek-efek Athena Shield. Betul, ada Athena di sana. Oh my god, Yam ke arah belakang langsung membuka itu untuk memastikan dapat 1 buah inhibitor lagi. Yam masih mau lebih diusir, tapi Yam ternyata di sini harus kehilangan poin. Celengannya pecah dan ditukar dengan 1 buah inhibitor tarik untuk Cornet. Dia harus ngelakuin itu sih. Kalau enggak mereka nggak bisa dapetin turret bawah. Yes, that's right. Sebenarnya yang dilakuin Yam tuh mukul undurnya apalagi Parsianya sih. Yang dilakukan ini main jobnya Yam ini menurut Cornet pribadi dia cuma bikin dari Parsianya nggak bisa ulti dengan tenang. Benar-benar selalu digangguin ketika Freya Strike sudah di pop up. Mau nggak mau harus berubah jadi burung atau justru malah purify dan kabur ke arah belakang. Bahkan bisa dibilang dengan pergerakan Yam yang sebenarnya di early ngacak-ngacak ke arah Sina itu membuat Sinanya sekarang jauh banget levelnya daripada Seliboy dan juga Pai. Baru level 11 sehingga bisa dibilang kayak dari networknya pasti unggul jauh buat teman-teman dari alter ego. Lihat. Dan kan 4.000 dibandingkan sama Seliboy yang 9.000 sekarang. Athena semua tuh lihat tuh kecuali Cassius. Iya, udah ada Athena buat Pai sendiri, sedangkan dari Sina baru jadi Clock of Destiny aja. Corrosion ya si Pai. Dan Limbo ini pada respect semua. Maju ke arah depan, dilempar ejector, tapi kita di sini masih ada backup dari Limbonya dan Yam. Lagi-lagi di arah belakang, tiba-tiba datang langsung aja semuanya. Yam, one more hit, tapi ternyata Pai yang mendapatkan double kill di sana. Yam masih menjadi di depan terkena stun, tapi masih bisa untuk defend di arah base-nya. 10S Gaming Frost diusir mundur. Mengamuk tapi kali ini dari seorang Yam dengan 10 poin kill yang diamankan. Super mini darah top lane udah mulai masuk. Ini bakal menjadi bencana untuk tim TNS Gaming Frost. Killis free dapat kalau salah Sally Boy, The Miracle Boy dan bahkan di mid lane-nya free banget banget dari Komit dan Papa es Papa. Bakal ditumbangan dan wipe out untuk tim TNS Gaming Frost. Alter Ego mengamankan game yang pertama.